Salam Indonesia. Kawan-kawanku di seluruh Indonesia, selamat berjumpa, selamat bertemu lagi dengan channel saya, channel berbagi informasi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang tutorial cara memverifikasi identitas diri. Di Indonesia, untuk memverifikasi identitas diri yang diakui ada 3 jenis. Pertama adalah KTP, kedua SIM, dan ketiga adalah paspor. Silakan kawan-kawan maunya yang mana. Verifikasi identitas diri ini diwajibkan oleh pihak YouTube apabila kita sudah mencapai $10 ya. Jadi artinya kawan-kawan yang punya channel YouTube sudah tercapai 1000 subscribe, kemudian 4000 jam tayang, kemudian lulus peninjauan monetisasi dan channel kita ada iklannya. Nah, setelah ada iklannya kita harus mengumpulkan uang $10. Setelah tercapai $10, maka akan ada perintah untuk memverifikasi identitas diri. Fungsi daripada memverifikasi identitas diri tujuannya adalah untuk alamat PIN yang akan dikirim oleh pihak Google AdSense ke alamat kita. Ya, ini fungsinya daripada memverifikasi identitas diri. Kalau kita tidak memverifikasi identitas diri, kemudian PIN Google AdSense itu datangnya mau kemana? Jadi kita tidak bisa mencairkan hasil jerih payah kita. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari informasi yang bermanfaat. Kalau kita masuk ke beranda Google AdSense, maka tampilan akan seperti ini. Ini adalah perintah untuk verifikasi identitas diri Anda. Di sebelah kanan atas ini verifikasi sekarang ya. Jadi untuk memverifikasi identitas diri bisa melalui Google AdSense atau bisa juga melalui email, sebab ini kan pemberitahuannya melalui email. Maka ini seperti ini ya emailnya, saya buka. Ini sudah update beritanya dan dari Google Payment. Anda harus memverifikasi identitas diri. Silakan untuk diklik. Maka tampilannya akan seperti ini. Dan saya akan bacakan dulu beberapa baris. Google AdSense, Anda harus memverifikasi identitas untuk menerima pembayaran dari Google AdSense. Untuk menyelesaikan proses verifikasi ini, Anda harus memberikan informasi tambahan serta foto dokumen identitas resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti paspor atau SIM. Ya. Penting, informasi yang Anda masukkan harus sama persis dengan informasi yang tertera pada dokumen identitas resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jika Anda mewakili organisasi, informasi yang Anda masukkan harus sama persis dengan informasi pada dokumen yang Anda kirim terkait organisasi Anda. Jadi keterangan dari Google AdSense seperti itu ya. Kemudian kalau kita baca, proses verifikasi akan membutuhkan waktu beberapa hari. Selama proses ini berlangsung dan setelah verifikasi selesai, Anda tidak akan bisa mengubah nama di profil pembayaran. Kita lanjutkan. Tip untuk mengirim dokumen. Jadi di sini diberitahukan ya cara-cara mengirimkan dokumen. Pertama, foto seluruh bagian dokumen, misalkan KTP atau SIM. Silahkan foto ya seluruh dokumen. Kemudian gambar harus dapat terbaca, fokus, serta tidak ada kilauan pantulan cahaya. Jadi tidak boleh ada pantulan cahaya ke kartu penduduk kita atau KTP. Dokumen yang tidak lengkap atau tidak jelas atau foto yang gelap atau buram tidak akan diterima. Ini bisa gagal ya, foto yang buram. Untuk mencegah penyalahgunaan, kami mengizinkan upaya verifikasi dalam jumlah terbatas. Jadi ini harus hati-hati ya, verifikasi ini durasinya itu diberi waktunya ini kalau tidak salah cuma 3 kali. Kalau gagal ya bahaya juga ya. Kemudian yang terakhir, untuk mengupload dokumen atau foto selain daripada yang diminta bisa mengakibatkan penangguhan akun ya. Jadi ini benar-benar harus sangat hati-hati ya. Dan sekarang kita langsungkan untuk memverifikasi identitas diri dan saya akan menggunakan KTP. Di sini ada
tulisan verifikasi sekarang. Jadi saya akan memverifikasinya lewat email. Silakan untuk diklik. Kita tunggu sebentar. Ya, maka tampilannya akan seperti ini. Verifikasi identitas Anda. Anda harus memverifikasi identitas Anda untuk menerima pembayaran dari Google AdSense. Nah, sekarang apabila alamat di sini tidak sesuai, ini kita bisa untuk merubahnya. Ya, jadi sebelum mengupload foto, di sini ada 3 ya, ada yang pertama SIM, KTP, ketiga paspor. Kita yang mau yang mana yang uploadnya ya, itu harus sama persis. Misalkan di sini alamatnya kan Billy Aulia Jekti, maka di sini akan saya ganti ya. Ya, ini hanya sebatas pengalaman saja. Jadi ketika kawan-kawan sedang memasukkan identitas, ini kita didampingi dengan KTP. Jadi maksudnya namanya kalau sudah selesai dicek ulang lagi. Ya, seperti huruf-hurufnya, titik-titiknya itu harus pas banget. Kalau tidak biasanya ada kendala. Jadi saya ini pegang kartu penduduknya. Dan setelah demikian kita tinggal langsung upload foto ya. Ini ada di bawah. Nah, di sini ada unggah. Jadi jangan dulu klik kirim, tetapi unggah dulu ini ya, sebelah sini ya. Dan ini fotonya sudah saya simpan terlebih dahulu. Jadi buat teman-teman kan nantinya di sebelah bawah ada tuh. Ada kirim nih, kirim ya, tetapi jangan dulu kirim. Ini fotonya harus diunggah dulu ya dokumennya. Dan saya akan mengunggahnya. Ya, di sini ya. Kemudian saya akan mencari ya, di mana fotonya ya. Saya akan mencari dulu fotonya. Ya, ini KTP-nya sudah ada di sini ya. Tinggal diklik aja. Kemudian di open untuk menguploadnya. Kita tunggu ini sebentar ya, berarti ini KTP sudah masuk ya. Nah, sebelum dikirimkan kita cek ulang dulu ya identitas di atas ini ya, karena biasanya kan ada perubahan ya. Dan setelah yakin ya tidak ada yang salah namanya, alamatnya, silahkan tinggal kita klik kirim ya, dan tunggu sebentar apakah verifikasi identitas kita ini berhasil atau tidak. Proses ini akan memerlukan waktu beberapa hari. Kami akan mengirimkan hasilnya melalui email. Jika identitas Anda tidak dapat diverifikasi, kirim lagi dokumen Anda. Jumlah percobaan dibatasi ya. Jadi seperti itu keterangannya. Dan sekarang kita okekan. Sudah ya. Jadi kita akan menunggu hasilnya melalui email apakah verifikasi identitas diri kita berhasil atau tidak. Kalau tidak berhasil, nanti ada pemberitahuan apa yang menyebabkan ketidakberhasilannya ya, kegagalannya seperti apa. Apakah fotonya yang buram ya atau bagaimana, itu nanti ada pemberitahuannya. Dan sebagai catatan saja bahwa apabila kita belum melakukan verifikasi, maka ini warna merah ini tidak akan hilang. Jadi artinya ini adalah perintah yang harus dilakukan oleh kita. Jadi kalau kita belum memverifikasi identitas, maka ini tetap warna merah. Tetapi apabila kita sudah selesai memverifikasi dan berhasil, maka ini akan hilang. Ya, jadi verifikasi diri Anda, verifikasi identitas Anda, verifikasi sekarang ini akan hilang apabila verifikasi yang sudah dilakukan tadi
berhasil dan kita harus bersabar menunggu hasil verifikasinya. Ini adalah pemberitahuan ya bahwa verifikasi sedang berlangsung. Proses ini akan memerlukan waktu beberapa hari dan kami akan mengirimkan hasilnya melalui email. Jika identitas Anda tidak dapat diverifikasi, kirimkan lagi dokumen Anda ya. Jadi yang dimaksud dokumen itu bisa KTP, bisa SIM atau paspor. Tetapi jumlah percobaan dibatasi ya. Jadi itu harus sangat hati-hati ya. Apabila yang ke satu gagal, maka yang kedua itu harus hati-hati. Titik, huruf besar, huruf kecilnya itu harus benar-benar sesuai.